mampu untuk menjalankan program ini, karena yang kita tangani adalah manusia gitu ya. Tentu harapan kita mereka setelah menjalani rehabilitasi dia berfungsi secara sosial, berfungsi secara individu di masyarakat, bermanfaat buat diri sendiri, keluarganya, dan tentu kita harapkan pulih kembali. Baik Pak Wanton dan Bu Dokter, saat ini kami juga punya harapan, mudah-mudahan kita juga bisa menghadirkan, kalau boleh kami katakan, personal yang dulu sudah melampaui tahapan-tahapan rehabilitasi di sini, agar kita juga bisa berbincang. Harapan kami mudah-mudahan dapat disetujui ketika nanti yang bersangkutan hadir. Tentunya kita bisa menggali beberapa informasi dari yang bersangkutan. Jadi boleh kami? Pak Alvin, rencana kita memang kita hadirkan 2 orang ya. Pertama yang selesai menjalani rehabilitasi, tapi kebetulan hari ini beliau berhalangan hadir. Yang satu lagi juga yang pernah saudara kita yang pernah berkecimpung di dunia itu, dan sekarang alhamdulillah sudah menjadi relawan kita. Baik pemirsa Tatap Muka, Anda jangan kemana-mana dulu. Tentunya perbincangan kami akan semakin menarik. Kita akan bahas bagaimana IPWL ini dan juga Yayasan Satu Bumi ini, dan kami akan segera hadirkan narasumber yang tidak kalah pentingnya. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Baik pemirsa Tatap Muka, kita kembali lanjutkan perbincangan kita masih bersama Pak Wanton dan juga Bu Dokter dalam perbincangan hangat kita seputar IPWL dan juga Yayasan Satu Bumi. Bu Dokter, Pak Wanton mungkin bisa langsung kita panggilkan bersangkutan untuk hadir bersama-sama kita di sini. Iya. Silakan Pak Yos. Luar biasa sekali. Iya. Saya manggilnya Yos saja. Yos. Bang Yos. Iya. Silakan. Dahulu Bang Yos, sebelum sampai seperti sekarang ini, boleh diceritakan siapa Anda dan latar belakang Anda? Saya dulu pesantren, Pak. Saya lulusan pesantren dan saya dari kalangan orang biasa. Dari mana sih Bang sebenarnya, Pak? Keluar dari pesantren, setelah saya mengetahui akan ingin menyentuh narkoba dan lain sebagainya. Tapi itu kemudian terdorong setelah saya keluar dari pesantren. Saya bertemu dengan teman-teman dari berbagai macam kalangan, sehingga saya menyimpulkan efek dari itu semua dikarenakan teman-teman itu sangat besar. Sebenarnya itu hanya sebatas fun, senang-senang segala macam. Karena ketika saya mengetahui itu pun saya tidak terlalu berniat sebenarnya, tidak terlalu ingin. Jadi bahkan sebenarnya saya tidak mendapatkan candu di situ. Tapi tadi karena saya belum menemukan, bahkan sudah pernah sih sebenarnya Bang, sewaktu di pesantren kemudian saya keluar, kemudian hal yang dulu diajarkan di pesantren itu saya lupakan. Jadi saya kembali mencari apa sih yang bikin saya senang. Eva, saya senang. Walaupun selama sejam sih Bang sebenarnya. Kita cukup dulu. Kalau boleh
berbagi cerita bersama kami. Bagaimana ketika itu Anda bisa mendapatkan barang-barang? Dari berbagai macam kawan. Cuman yang paling saya ingat, saya dapatkan barang itu salah satunya dari polisi. Yang sampai sekarang saya ingat betul siapa dia. Dan bahkan saya sempat dulu mencoba investigasi, saya mencari tahu bagaimana dia, latar belakang dia, kemudian saya dapatkan data, semua segala macam, kemudian itu saya ambil sebagai bukti, percakapan, gambar, semua segala macam. Tapi saya terpatahkan di situ, Bang. Ketika saya sampaikan itu, mereka hanya membantah dan dikasihan. Itu, nah, bagaimana kondisi psikis Anda, kemudian juga kehidupan sosial Anda pada saat Anda terpuruk gitu ya? Kondisi sosial sebenarnya saya kalau di luar saya aman sih, Bang. Cuman ketika saya mulai masuk ke dalam rumah, ya disitulah mulai terganggu sama tetangga, mulai mengetahui semua segala macam. Tapi mereka tetap dalam berupa gunjingan, kadang ngurus semua segala macam saja. Sangat bahkan kepercayaan orang tua waktu saya di pesantren itu kemudian saya nggak dapatkan lagi. Saya tidak dapatkan lagi itu. Keluarga pun beranggapan saya, ya beginilah kamu tidak akan bisa berubah. Karena keluarga pun sudah tidak pernah sampai mengungkapkan, Bang, tapi lebih kepada sikap yang diberikan. Tidak pernah saling mengucapkan, oh kamu begini, kamu tidak. Sikap yang dulu tidak pernah lagi saya dapatkan. Tapi sebelum kita tutup perbincangan kita, saya mohon dari Pak Wanton berupa himbauan, harapan kepada seluruh lapisan masyarakat atau pihak-pihak yang bisa mendukung suksesnya visi misi khususnya IPWL ini. Silakan. Pertama, kita memang harus apresiasi orang-orang seperti Pak Yos, Dr. Ufi, dan juga teman-teman yang lain yang bergerak di bidang rehabilitasi ini, yang konsen dan mau bekerja di bidang rehabilitasi ini. Banyak sebenarnya orang-orang seperti Pak Yos ini yang memang peduli. Nah, inilah peran kita, peran IPWL, bagaimana membina ini, ya, mengajak mereka bergabung, ayo sama-sama, tentu dengan struktur yang jelas, dengan organisasi yang jelas, supaya memudahkan kita berkoordinasi dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan alim ulama yang ada di daerah itu, sehingga mendukung program IPWL ini. Karena salah satu treatment kita adalah outreach, penjangkauan, di samping rawat jalan dan rawat inap. Nah, seperti tadi yang disinggung di awal, bahwa pecandu atau penyalahguna narkoba ini adalah hidden populasi yang tersembunyi, hidden population-nya. Jadi populasi yang sangat-sangat tersembunyi. Bagaimana kita masuk ke dalam itu, ke komunitas itu, ya tentu teorinya buat kita adalah dengan menggunakan pecandu itu sendiri, ya tentu yang telah menjalani rehabilitasi. Mereka nanti mengajak teman-temannya berkumpul. Nah, itulah kita sebutkan atau kita namakan nanti RBM. Dan itu sudah ada 8 RBM yang ada di Kota Pekanbaru, dan tahun 2017 ini ada 4 RBM yang masih aktif. Dan ke depan ya tentu ini adalah salah satu strategi IPWL bagaimana menjangkau sebanyak-banyaknya komunitas yang tersebar di 12 kabupaten kota yang ada di Pekanbaru. Dan tentu
Kita harapkan pemerintah daerah peduli dengan ini, mendukung program ini, dan juga ada anggaran untuk ini. Karena kita berharap memang semua program ini, karena ini adalah pekerjaan berat tadi seperti Pak Alvin melakukan, tanpa ada anggaran juga tentu tidak maksimal kerja kita nanti. Baik, terima kasih. Silakan Bu Dokter, himbauannya, harapannya. Harapannya ya mungkin sedikit singkat aja ya. Jadi rehabilitasi penyalahgunaan narkotika itu bukanlah seperti mengobati orang-orang yang sakit biasa ya. Artinya kalau orang sakit biasa dikasih obat selesai. Nah, rehabilitasi penyalahgunaan narkotika lebih komplit dari itu, karena di dalam penyalahgunaan narkotika itu bukan hanya terjadi gangguan pada fisiknya, tetapi juga pada perilaku dan mentalnya. Tentu yang harus dibenahi bukan hanya fisik tapi juga mental dan perilaku. Jadi himbauan saya adalah mindset masyarakat tentang rehabilitasi ini lebih luas lagi, bahwa rehabilitasi itu bukan hanya sekedar mengobati anak, dapat obat selesai seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kerabat, anak atau saudara yang memang penyalahguna narkotika atau menjadi korban dari penyalahgunaan, jangan segan-segan untuk datang ke IPWL untuk mendapatkan jangan segan dan jangan takut untuk mendapatkan informasi lebih lengkapnya tentang apa itu rehabilitasi, sehingga tidak banyak lagi korban-korban yang Setuju. Ayo, Pak Yos, Apa tuh? berikan semacam motivasi kepada rekan-rekan di luar yang masih larut dalam dunia jahat itu. Bagaimana? Narkoba itu nggak punya otak, Bang. Yang punya akal kita. Ya. Jadi kalau akhirnya teman-teman kemudian kalah di sana, mereka lah yang bodoh, kita lah yang bodoh. Jadi jangan salahkan narkobanya, jangan salahkan pengedarnya, salahkan kita yang mau dengan itu. Nah, saya mengatakan teman-teman yang pecandu itu adalah bukan teman-teman yang pecandu seutuhnya. Mereka bisa berpikir, hanya saja belum menemukan hal yang tepat untuk mereka kejar. Nah, saran saya, cara agama, pendekatan agama itu lebih tepat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wanton, Bu Dokter, dan Bang Yos. Harapan kami mudah-mudahan ini bisa kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Karena sebenarnya mereka itu di dalam penggunaan narkoba, mereka secara otomatis telah merusak agama mereka sendiri, ya kan? Membuat mereka semakin lama semakin jauh daripada tuntunan agama, semakin jauh dari perintah Allah. Otomatis para pecandu-pencandu itu dia tidak punya rasa cinta kepada agamanya. Yang dulunya rajin sholat, dia tadi tidak mau sholat. Yang dulunya dia patuh kepada orang tuanya, menjadi tidak patuh, terkhusus pada pelajar-pelajar gitu. Termasuk juga pada orang tua. Orang-orang tua yang pecandu, mereka juga perlu diberikan bimbingan, karena semakin hari semakin jauh dipengaruhi oleh narkoba itu. Dan di IPWL Satu Bumi ini kita melakukan pendekatan secara agama itu, kita menanamkan prinsip kepada mereka bahwa agama itu penting. Apapun terjadi pada dirimu, apalagi masalah narkoba, tempat kembalinya adalah agama. Karena apabila kita berbicara tentang hukum agama, seseorang tidak bisa melepas dirinya. Mereka tidak bisa lari dari hukum Allah. Tapi kalau pantauan manusia, mereka bisa lari. Jadi kita berikan prinsip untuk menjalani agamanya, kita berikan kesadaran yang setinggi-tingginya kepada mereka. Pemirsa Tatap Muka, sekian bincang-bincang kami dengan beberapa narasumber yang tadi sudah Anda simak. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita bersama. Kita akan jumpa kembali di Tatap Muka pada episode yang akan datang. Saya Alvin Prajava beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.